dan udara dingin, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaringlah di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul khotbah pada hari ini adalah mukjizat masih ada. Mukjizat masih ada. Ya, saya melihat dari apa yang terjadi dengan seseorang yang salah satu orang yang sakit terbaring di serambi kolam Bethesda waktu itu. Dan orang ini sudah 38 tahun sakit, ya. Mengapa sampai 38 tahun dia sakit? Sehingga akhirnya dia tidak kunjung sembuh. Walaupun air kolam di Bethesda itu bergoncang oleh karena malaikat, ya. Tetapi orang ini karena lumpuh dan tidak ada yang menolong dia mengangkat, karena dia orang miskin sehingga akhirnya terlambat. Tetapi yang lain mungkin punya saudara atau dia orang kaya sehingga akhirnya bisa membayar orang lain untuk mengangkat atau menolong dia sehingga akhirnya bisa menyentuh air kolam yang bergoncang itu, akhirnya dia sembuh. Tapi orang ini tidak pernah selalu kalah gitu, ya, kalah cepat gitu. Jadi kalau orang dunia kan gitu,
Yang nomor 1 itu yang juara itu. Yang nomor 1 itu yang dapat hadiah. Tapi kalau Yesus tidak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ini maha tahu ya. Dia maha tahu. Dia sangat berbelas kasihan dengan orang ini. 38 tahun. Dia paling lama. Dia paling lama yang sakit itu karena tidak sembuh-sembuh, karena tidak bisa menyentuh goncangan air kolam itu, sehingga Yesus itu tahu persis. Sehingga akhirnya Yesus itu semacam menawarkan kepada orang itu ya, dalam ayat yang ke-6 itu dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yesus mengawali mukjizatnya itu ya, dengan satu pertanyaan, dengan menawarkan kepada orang itu, maukah kamu sembuh? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun demikian jawaban dari laki-laki itu agak aneh gitu ya. Kalau saya ditanya, maukah kamu sembuh? Mau, kayak gitu ya. Tapi orang ini agak nyeleneh ya. Karena yang menjadi fokus orang ini adalah air itu bergoncang dan kolam Bethesda itu. Itu yang sudah terkonsep di dalam pikirannya itu ya. Jadi kalau air bergoncang di kolam Bethesda, karena ada malaikat, aku harus cepat-cepat di situ. Itu konsepnya. Sehingga sampai berjalan 38 tahun. Ya. Sampai akhirnya dia menjawab kepada Tuhan di situ, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ketika air dalam kolam itu bergoncang. Sementara aku sedang merangkak menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului. Jadi dia selalu ketinggalan. Ketinggalan kereta, sehingga tidak mendapatkan kesembuhan dari malaikat, dari kuasa malaikat. Tetapi Tuhan itu maha tahu, Tuhan Yesus itu maha tahu, dan Yesus datang kepada orang itu mau memberikan suatu jawaban dengan kuasanya. Jadi bukan kuasa malaikat. Di Yesus dan malaikat itu berbeda, lebih tinggi Yesus gitu. Ya. Kalau malaikat itu harus ada air yang bergoncang menggunakan sarana, tetapi Yesus itu datang tidak menggunakan sarana. Tetapi yang dimiliki oleh Yesus itu adalah kuasa perkataan. Dia menggunakan perkataannya. Jadi perkataan Yesus itu perkataan yang betul-betul kuasa. Yesus tidak peduli dengan jawaban orang itu. Terus ditawani kok jawabannya kok ora iya, ora gitu ya. Iya ora gitu ya. Tapi bagi Yesus itu tidak masalah. Lalu Yesus berkata kembali kepada orang itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus hanya bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Yesus berkata seperti itu? Ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Jadi maksudnya bangunlah, angkatlah tilammu lalu berjalanlah. Itu setelah sembuh, ya. Setelah sembuh baru dia mengangkat ini, gitu ya. Jadi luar biasa sekali di sini mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengamati ada 5 kali kata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah di situ. Saya menyelidiki ada 5 kali ada kata-kata itu. Ya. Walaupun itu juga termasuk yang dikatakan oleh orang Yahudi yang menentangnya, karena Yesus itu menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat. Ya. Tetapi mengapa ini ada lebih dari 1 kali kata itu diungkapkan? Ini
penting sekali bagi kita untuk kita belajar tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mukjizat itu masih ada. Mukjizat masih ada. Nah, saya sangat tertarik dengan mukjizat yang terjadi, yang diadakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini saya melihat tidak ada syarat iman dari orang itu. Tidak ada syarat iman. Padahal dalam kondisi yang lain, dalam situasi yang lain, atau mungkin dalam pribadi yang lain, orang-orang yang disembuhkan, iman itu menjadi syarat yang mutlak. Tetapi di sini saya melihat iman itu sepertinya belakangan. Jadi disembuhkan dulu, baru kemudian beriman. Baru kemudian punya iman. Saya sangat tertarik dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu, dan saya juga melihat di sini bagaimana bahwa orang yang sakit lumpuh ini sudah 38 tahun, ini orang Yahudi, ini orang Israel. Dan Yesus datang secara pribadi, datang kepada dia secara pribadi. Dan kebanyakan Yesus itu mengadakan mukjizat kepada orang Yahudi itu secara pribadi. Meskipun ada yang beberapa secara kelompok. Dan sebelum ini Yesus juga sudah menyembuhkan anak pegawai istana dalam perikop sebelumnya. Nah, di sini dia menyembuhkan lagi. Dia menyembuhkan lagi di sini. Dia mengadakan mukjizat lagi di sini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saya ingin sekali menyampaikan firman Tuhan ini, yaitu bahwa mukjizat itu masih ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membaca atau melihat di dalam kamus itu, mukjizat itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara supranatural, tetapi dengan tujuan tertentu, Dan kalau saya membaca juga di dalam sebuah buku bahwa mukjizat itu dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata yang dipakai. 3 kata, yaitu moped, lalu maksud saya 2 kata. Dalam bahasa Yunani yang 3 kata, yaitu 1 dunamis, 2 simeon, 3 itu teras. 3-tiganya itu memiliki arti yang sama, yaitu tanda atau tindakan yang supranatural. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata wonder, bukan memakai kata miracle, tetapi memakai kata wonder. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti mukjizat itu, kalau saya simpulkan, itu adalah suatu perbuatan secara supranatural dari Tuhan yang memiliki tujuan yang tertentu. Jadi Tuhan memberikan atau melakukan mukjizat itu dengan tujuan tertentu. Baik itu Yesus yang memberikannya, yang melakukannya, maupun juga si penerima mukjizat itu. Oleh sebab itu mari kita akan lihat di sini mukjizat yang diberikan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus itu bukan sekedar menyembuhkan, atau mukjizat yang diterima oleh penerima itu bukan sekedar orang itu sembuh saja. Tetapi ada tanggung jawab. Setelah orang itu disembuhkan, itu ada tanggung jawab. Ayat yang ke-14, saya melihat di situ. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."
Jadi ada tanggung jawab. Jadi bukan sekedar, oh ya aku sembuh, puji Tuhan, haleluya, aku dapat mujizat, aku bisa berjalan. 38 tahun aku jalannya ngesot, tidak bisa berjalan. Bukan sekedar itu, yang namanya mujizat bukan seperti itu. Tetapi ada tanggung jawab, dituntut tanggung jawab. Selanjutnya yaitu kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Sebab kalau kamu berbuat dosa lagi, sakitmu akan lebih parah lagi. Ya. Mungkin bisa-bisa tangannya itu lumpuh. Kalau tadi kakinya yang lumpuh, mungkin ditambah lagi tangannya lumpuh. Mungkin kalau dia berbuat dosa lagi. Dan kalau berbuat dosa lagi, itu akan menodai mujizat. Akan menodai mujizat, akan menggeser makna mujizat yang sesungguhnya. Tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawabnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapat mujizat, mesti Bapak Ibu dapat tanggung jawab dari Tuhan, ya, untuk tidak berbuat dosa lagi, untuk hidup benar lagi. Jadi itu semacam petunjuk, ya, supaya kita hidup benar. Lalu yang selanjutnya, bukan sekedar menerima kesembuhan, bukan sekedar sembuh dari penyakit, tetapi ayat yang ke-9 katakan di situ. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, rupanya di sini mujizat itu adalah petunjuk jalan kepada keselamatan. Jadi saya merasa orang ini ketika dia sembuh, lalu kemudian dia bertemu dengan Yesus di bait Allah, lalu kemudian Yesus memberi pesan, kamu jangan berbuat dosa lagi ya. Dan kemudian dalam bacaan yang selanjutnya, dia akhirnya tahu siapa yang menyembuhkan dia, itu Yesus. Dan rupanya Yesus itu adalah Sang Mesias, Bapak Ibu, di sini. Jadi yang menyembuhkan dia itu Yesus. Dan Yesus itu adalah Mesias. Mesias. Sang Mesias. Dan dia menjadi percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu sesungguhnya bangsa yang menolak Yesus itu sebagai Mesias. Padahal Yesus itu sudah datang, tetapi mereka menolak menjadi Mesias. Karena konsep Mesias yang ada pada orang Yahudi itu adalah Mesias yang melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu konsepnya. Jika walaupun Yesus sudah datang, banyak tanda-tanda, banyak mujizat, 5.000 orang diberi makan, 4.000 orang diberi makan, ya masih ini. Ya karena memang nenek moyangnya bangsa Israel kan seperti itu. Waktu di padang gurun banyak sekali mujizat, di laut Teberau banyak mujizat, di sungai Yordan banyak mujizat, di Mesir banyak mujizat. Mereka lupa. Memang itu terkenal bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga Yesus itu datang kepada pribadi lepas pribadi. Dia mau menginjil, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan pribadi lepas pribadi. Dan media yang digunakannya adalah mukjizat. Sarana yang digunakan adalah kesembuhan ilahi. Yang tujuannya adalah bukan sekedar dia sembuh, tetapi dia percaya menerima Yesus dan mendengar kebenaran dan diselamatkan. Dan kemudian menceritakan kepada orang lain dalam bacaan kita selanjutnya di situ. Petunjuk untuk
petunjuk jalan untuk mencapai kepada keselamatan. Jadi dia begitu disembuhkan, dia percaya Yesus, gitu ya. Dia percaya Yesus. Yang belum percaya itu menjadi percaya Yesus, gitu ya. Ini orang ini belum percaya awalnya. Dia percayanya hanya kepada air kolam Bethesda yang digoncang oleh malaikat, lalu dia menyentuh pertama kali, dia sembuh. Itu. Ya. Tapi rupanya ketika Yesus datang dengan belas kasihan dan kuasanya, maka orang ini sembuh. Dan dia kemudian menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus, manfaat daripada mukjizat itu untuk mendewasakan rohani, mendewasakan rohaninya. Banyak Tuhan mengalami itu untuk mendewasakan rohani, mengubah karakter. Sungguh Tuhan itu sudah memberikan mukjizat. Tetapi untuk orang yang belum percaya, ini menjadi petunjuk jalan untuk dia percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sebenarnya orang yang sudah dewasa sudah dewasa rohani, itu sebenarnya sepertinya tidak memerlukan mukjizat. Tidak memerlukan mukjizat di dalam hidupnya. Karena mukjizat itu kan sifatnya lahiriah, sifatnya jasmania. Tapi orang yang hidup, orang yang dewasa rohani itu tidak lagi memerlukan pemenuhan kebutuhan jasmani untuk hari-hari ini. Tetapi yang diperlukan adalah untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kerohanian. Jadi orang yang dapat mukjizat itu biasanya orang yang sedang merangkak atau mungkin baru lahir baru, gitu ya. Baru lahir baru. Dia kemudian dianu oleh Tuhan dengan karena seseorang yang mengalami dewasa rohani itu bukan sekedar mukjizat, tetapi juga dalam kesulitan-kesulitan hidupnya yang dihadapi. Dia mengalami kesukaran, kesulitan di dalam hidupnya, tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Aku tahu segala sesuatu yang terjadi atasku adalah untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan pertumbuhan, untuk mendatangkan kedewasaan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang dewasa rohaninya. Tetapi juga melalui kebenaran firman Tuhan. Itu orang-orang yang dewasa rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang pertama, bagi penerima mukjizat, apa maksud daripada mukjizat itu? Bukan sekedar untuk sembuh, tetapi ada maksud lain, yaitu ada tanggung jawab. Itu menjadi petunjuk jalan untuk dia selamat, dan dia menjadi percaya Yesus. Dan untuk orang percaya dia semakin bertumbuh rohaninya. Jadi kalau orang yang mengharapkan mukjizat itu ya tidak apa-apa. Tetapi itu harus dituntut oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab. Lalu yang kedua, tadi bagi penerima mukjizat, sekarang yang kedua bagi pelaku mukjizat. Ini menurut perjanjian baru ya. Pelaku mukjizat di sini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Yesus Kristus melakukan kesembuhan atau mukjizat itu dengan kuasa perkataan Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebenarnya merupakan
misi. Salah satu misi daripada Mesias. Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai Mesias, artinya yang diurapi, yang membangun kerajaan rohani. Berbeda dengan konsep orang Yahudi membangun kerajaan politik, membangun kerajaan pemerintahan. Nah, sehingga Yesus Kristus di sini dia mempunyai misi, mempunyai maksud, yaitu untuk membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Itu dengan mukjizat-mukjizatnya. Dalam kitab Yohanes itu temanya adalah Yesus itu Sang Mesias. Matius itu temanya Yesus Raja, Lukas temanya Yesus itu anak Allah, Markus itu Yesus itu hamba, Yohanes itu Yesus itu Mesias. Nah, Yesus itu Mesias di sini sampai dia memberikan bukti 7 kali. Ada 7 kali mukjizat yang terjadi di dalam kitab Injil Yohanes. Karena memang ini menjadi bukti, ya, sarana bagi Yesus Kristus, alat bukti bahwa Yesus itu sebenarnya Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi, ya, pada waktu itu. Ada air menjadi anggur pasal 2, anak pegawai istana disembuhkan pasal 4, orang lumpuh tadi itu yang 38 tahun pasal 5, 5.000 orang diberi makan pasal 6, lalu Yesus berjalan di atas air pasal 6 juga, orang buta sembuh pasal 9, Lazarus dibangkitkan, orang mati itu dibangkitkan. Yesus itu penyelamat, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Sang Mesias. Itu sebenarnya apa itu? Dan pelaku mukjizat itu, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias, itu bukan bertujuan untuk memamerkan kekuatannya, memamerkan kuasanya, bukan untuk memamerkan. Beda kadang-kadang ada seorang hamba Tuhan mungkin yang dia banyak sekali mukjizatnya, ya, lalu dia sombong. Matius pasal 7 ayat 21-23, Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku sudah mengusir mengusir setan dengan namamu, membuat mukjizat demi namamu, menyembuhkan roh demi namamu. Yesus berkata, maaf, aku tidak kenal kamu. Karunia-Nya banyak, tapi pamer. Dan tidak lama kalau ada seorang hamba Tuhan yang katanya, karena ukurannya itu adalah ukuran kedewasaan, ukuran keberhasilan, ukuran prestasi dia itu adalah mukjizat. Yesus nggak mau menjadikan mukjizat kuasanya itu, namanya itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri. Ya memang ada orang disembuhkan, tetapi orang yang disembuhkan itu apakah dia sungguh-sungguh diberi pesan, kamu jangan berbuat dosa lagi, dibiarkan saja, sia-sia saja mukjizat itu. Ya sakit orang yang sudah disembuhkan KKR nggak sembuh terus, jatuh sakit lagi gitu. Memang itu kuasa Yesus, menggunakan nama Yesus, tapi tidak selamanya. Kalau itu orang itu tidak bertobat dan tidak sungguh-sungguh berubah di dalam Kristus, harus memahami bagaimana mukjizat itu dipercayakan oleh seseorang. Dan juga Yesus melakukan mukjizat ini supaya dia tidak dihormati. Betul Bapak Ibu, Yesus melakukan mukjizat. Bapak Ibu lihat di sini, apakah Yesus dihormati di sini oleh orang ini? Enggak. Dihormati, sujud-sujud seperti itu. Ya mungkin kalau menghormati boleh, tetapi Yesus tidak menuntut dihormati. Mesias tidak menuntut dihormati.
Karena Mesias sudah terhormat. Mesias tidak gila hormat. Sudah terhormat dia. Tapi kalau hamba Tuhan lahir, wah dihormati. Wah, rohani sekali, wah. Ada wibawa ilahi, wah. Gitu. Tapi Yesus itu tidak. Jadi mukjizat di sini adalah membuktikan bahwa Yesus itu sang Mesias dari Allah. Yesus sadar bahwa, dan Yesus juga pernah menangisi Yerusalem yang berdosa itu, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Yesus Kristus itu sadar bahwa bangsa Israel itu menolak dia. Tetapi dia mau datang secara pribadi, lepas pribadi, untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kepada mereka. Dengan kuasa perkataannya. Melalui kesembuhan-kesembuhan itu. Sehingga banyak orang itu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mari kita sungguh-sungguh belajar dari hal ini supaya kita tidak keliru di dalam memandang mukjizat. Kita harus betul-betul tahu apa itu motif mukjizat. Kalau kita tidak hati-hati, itu bisa berpotensi membangun kesombongan di dalam kehidupan kita secara rohani. Wah, aku dapat mukjizat banyak, kamu mana itu? Nah itu berpotensi. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26, di situ dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ini habis melihat mukjizat 5.000 orang itu makan dari 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Ini mukjizat. Baru kenyang di situ, sudah lupa. Ya, sudah lupa. Padahal itu sudah terjadi mukjizat yang luar biasa. Tapi mereka sudah lupa dengan Yesus. Jadi itu sangat berpotensi, ya, menodai mukjizat, menggeser arti atau makna mukjizat itu dan maksud mukjizat itu apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita salah paham tentang mukjizat, itu juga berpotensi untuk menimbulkan penyalahgunaan atau manipulasi pelayanan untuk kepentingan diri sendiri. Seperti tadi saya sampaikan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, aku sudah menulis mukjizat demi nama-Mu, aku sudah ini. Enggak, udah sana kamu cemplungkan ke neraka. Karena itu di akhir zaman, pintu pertobatan sudah tidak ada di situ. Jadi ya sudah belum itu aja. Karena dia orang jahat di mata Tuhan. Pekerjaannya pelayanan dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa spektakuler. Tuhan hanya bilang, bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang masuk surga, dan bukan orang yang menyalahgunakan karunia rohani termasuk mukjizat itu, kuasa Allah itu diperjualbelikan untuk kebanggaan diri sendiri. Tetapi orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Sederhana sekali. Jadi kalau kita nurut sama Bapa, kita menghormati Bapa, kita mengasihi Bapa, kita melayani Bapa, itulah orang yang akan masuk surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana dengan kita sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberitakan. Kalau Yesus itu kan
firman Allah yang hidup, itu Yesus. Makanya Yesus berkata, bangunlah, berjalanlah, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, gitu. Yesus itu sebagai firman Allah yang hidup, gitu. Jadi perkataannya itu berkuasa sekali. Nah, bagi kita itu yang perlu kita lakukan adalah kita memberitakan firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang tertulis. Ini yang kita beritakan. Firman Allah yang tertulis. Ini berkuasa juga. Berkuasa. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Allah bermanfaat untuk apa di sana itu? Dijelaskan di sana. Jadi mari kita memberitakan Injil supaya bukan soal mujizat, tetapi juga termasuk orang-orang yang belum percaya diselamatkan. Jadi itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan bisa kita pelajari pada saat ini, sehingga ketika mujizat itu terjadi, orang itu akan sadar bahwa oh iya, ini Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak orang yang sangat berharap mujizat, orang Kristen, orang yang tidak Kristen, dewa-dewa itu Bapak Ibu, orang yang menyembah dewa itu juga mereka sama-sama berharap mujizat, gitu ya, berharap mujizat. Seperti di Mesir ada 10 tulah itu kan, waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, ya kan. Nah, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, acungkanlah tongkatmu, Musa dan Harun, ya, itu terjadi 10 tulah di situ. Lalu kemudian ahli-ahli dari Mesir, dukun-dukun dari Mesir melakukan tandingan gitu, dilawan dengan mujizat mereka, tapi dengan ilmu-ilmu, bukan kuasa Tuhan. Nah, kalau kesembuhan yang ini itu kuasa Yesus, ya, bukan ilmu, tetapi sungguh-sungguh kuasa yang daripada surga dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melihat mujizat itu, oh jadi tahu bahwa wah ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita bisa memberitakannya kepada orang lain. Kita hanya memberitakan saja, ya, memberitakan kepada orang lain. Soal hasil itu adalah urusan Tuhan dengan orang itu. Kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, menyampaikan kabar bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu Tuhan, walaupun banyak orang yang menolaknya, tetapi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama, di mana Tuhan memberkati kami dengan pemahaman tentang mujizat yang dilakukan oleh Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus sebagai sarana atau tanda atau bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat manusia yang berdosa, yang sudah datang 2002 tahun yang lalu, dan sebagian orang mentertawakannya, sebagian orang menolaknya, dan sebagian orang menghinanya. Tetapi sebagian orang, ya Bapak, sungguh-sungguh menerimanya, mengharapkannya. Bahkan di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah tidak adanya pengharapan akan masa depan, seperti laki-laki yang sudah 38 tahun lumpuh ini, pengharapannya sudah mati.
keputusasaannya begitu berkembang di dalam hidupnya. Karena dia mengandalkan bukan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus itu Maha Tahu, datang dengan kuasanya dan memproklamirkan mukjizat kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapak, kami melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang mendahului kami ya Bapak, sungguh-sungguh memberi teladan buat kami, untuk kami sungguh-sungguh melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan, walaupun itu tidak persis seperti yang Engkau lakukan. Tapi kami mau setia kepada Tuhan semampu kami, sebisa kami, atas kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan yang menyempurnakan apa yang kami lakukan. Karena kami adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh keterbatasan. Tetapi Tuhan Yesus itu Maha Kuasa dan tidak pernah terbatas. Itulah yang menjadi andalan kami. Itulah yang menjadi doa kami ya Bapak. Engkau yang tidak terbatas, terus-menerus bekerja di dalam diri kami yang terbatas ini. Terima kasih Bapak untuk pelajaran saat ini yang indah, untuk kami senantiasa memahami setiap mukjizat itu bukan sekedar perbuatan spektakuler, bukan sekedar berkat rohani, bukan sekedar berkat kesembuhan, tetapi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan itu menunjukkan satu kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.